Halo guys, saat ini saya akan spill biaya ke Pulau Tidung. Berapa biayanya kira-kira berdasarkan pengalaman saya beberapa hari lalu ya. Sebenarnya saya pergi ke Tidung terinspirasi dari salah satu video TikTok yang viral yang katanya ke Tidung cuma 100.000. Nah, oleh karena itu pertama-tama kita lihat dulu video dari TikTok itu ya. Liburan ke Pulau Seribu habis berapa ya? Jangan lupa untuk beli tiket kapalnya dulu. Untuk tiket kapal ini kita pesen lewat aplikasi Jaketfood. Harganya cuma 28.000 aja. Tapi buat dapat tiket ini harus effort ya, alias kalian harus rajin cek 1 hari sebelum keberangkatan untuk ditebak. Saatnya masuk kapal. Ini dia bentukan kapal di sup yang harganya 70.000 itu guys. 30.000 maksud gue. Sebagus itu kan? Oke, saya sudah di dalam aplikasi Jackbotnya ini ya. Kita lihat, kita mau pilih misalnya ini tiket belum tersedia karena saya belum pesan apapun. Sebenarnya saya udah screenshot sebelumnya, cuman saya nggak ketemu jadi saya buat baru nih ya. Kita pesen tiket kapal, misalnya saya dari Muara Angke mau ke Pulau Tidung ya. Di Pulau Tidung harinya, nah itu 11 April besok nih ya. Kalau di waktu saya buat video ini ya. Nah, lihat, saya mau pulang pergi tapi tidak ada. Nah, ini akan jadi masalah nanti. Oke, ini akan jadi masalah. Nah, tiketnya juga tidak tersedia. Kenapa? Karena jam-jamnya tiket ini itu ada jamnya tertentu. Saya akan jelaskan kemudian. Nah, begini, jam-jamnya itu waktu saya di sana, waktu saya di Pulau Tidung, kata kata warga lokal waktu itu saya tanya ke mereka, mereka bilang jam 5 sore. Coba Pak, buka aplikasinya jam 5 sore. Biasanya tiketnya akan muncul. Lalu saya buka jam 5 sore, tiketnya masih belum ada. Saya buka tiap jam, tiketnya masih belum ada. Sampai jam 7 malam saya buka. Tahu apa yang terjadi? Tiketnya tinggal satu. Padahal saya bertiga sama teman waktu itu. Jadi tiketnya tinggal satu. Jadi memang bener rebutan banget, bener kayak video yang di TikTok tadi, bener rebutan banget. Tapi sayangnya serebutan apapun susah dapatnya. Warga lokal pun bilang mereka susah dapatnya. Hari semalam di Pulau Tidung, akhirnya kita memutuskan untuk pulang subuh-subuh. Kenapa coba? Karena kita harus ke kantor pelabuhan buat beli tiket kapal di sup lagi guys. Antrian tiket ini dibuka pukul 7.30 dengan kuota perharinya 20 orang. Ini dia tiketnya, ada subsidi dari pemerintah, jadi kita cukup bayar 28.000 aja. Kapalnya sudah sampai, mari kita pulang. Nah, ada perubahan besar ya. Di video TikTok itu kan mereka upload 1 Februari ya. Pas kami ke sana sudah tidak ada lagi antrian offline. Jadi semua tiket harus dibeli secara online. Tidak bisa beli lagi tuh, ngantri udah nggak bisa. Bahkan kami tanya ke petugas di subnya pun katanya nggak bisa lagi Pak, harus beli langsung online. Nah, masalah online adalah tadi kejar-kejaran, benar-benar kejar-kejaran. Bahkan kita cek setiap jam pun tiba-tiba tiketnya sisa satu ya. Saya berbicara kepada beberapa warga lokal juga mengatakan hal yang sama. Mereka kejar-kejaran, tetap aja tiketnya selalu habis karena hanya 20 tiket, hanya 20 kursi yang tersedia. Bayangkan ya. Jadi bayangkan kalau kalian datang ke pulau ini naik dishub seharga 28.000, oke, perhatikan ya, 28.000. Lalu pas mau pulang tiketnya nggak ada. Kalian harus naik apa? Mau tidak mau naik perahu yang berikutnya kan? Perahu kayu. Nah, ada masalah baru dengan perahu kayu. Kita lihat penjelasan berikutnya ya. Kalau kalian gak kebagian kapal di sup ini, kalian juga bisa naik kapal kayu dari pelabuhan Kali Adem Muara Angke atau naik speedboat dari Marina Ancol. Nah, pilihan lain kalau mau ke Tidung adalah pakai perahu tradisional. Cara pesannya kita harus download aplikasi lagi. Kita udah nggak bisa pesan lagi offline. Jadi benar-benar harus beli dari aplikasi. Ya setidaknya waktu kami datang ke sana, bahkan kami disuruh pesan langsung offline. Nah harganya itu 82.000. Ya, kita akan lihat ya. Waktu saya pergi ke sana maupun hari ini saya cek hari ini sama, masih sama yaitu 82.000. Nanti kita tinggal pilih kapal ya. Nanti kan kalau kita udah pilih Pulau Tidung tinggal pilih kapal. Ada 5 kapal yang beroperasi ke Pulau Tidung dan kapal yang manapun harganya sama 82.000.
Kalau kita cek di web, waktu itu saya cek di web harga 50 ribuan katanya. Maksudnya cek di Google ya, tapi ternyata 82 ribu. Dan perhatikan ya, tidak ada, kita tidak bisa pesan tiket untuk pulang langsung dari ini ya, aplikasinya. Kalau kalian lihat di atas itu tulisan masih segera untuk pulang, masih segera tuh ya. Jadi nggak bisa langsung pesen tuh tiket saat itu juga. Ini akan jadi masalah baru lagi nanti ketika saya di Tidung ya. Sesampainya di Pulau Tidung Kecil, kalian harus ketemu sama posko ini untuk registrasi dan lapor diri. Tarif untuk camping per orang dikenakan 20.000. Nah, kami beneran ngikutin banget nih saran kakak di TikTok tadi ya. Kami benar ke tempat ini dan bayarannya benar hanya 20 ribu. Benar-benar 20 ribu. Kami camping di tempat yang sama yang disarankan oleh kakak di TikTok itu. Kalian kalau mau lihat video full dari kakak tersebut langsung ke TikToknya aja ya. Tadi kan ada nama TikToknya ya. Kami camping di sini beneran. Tapi nanti kami di malam hari itu pindah. Akhirnya kami harus tinggal di kantor polisi. Nah, gimana ceritanya? Nanti lihat di video berikutnya ya. Nanti saya akan buat terpisah sendiri kisah kami dari yang harusnya camping di tempat ini sampai jadinya tinggal di kantor polisi. Sampai harusnya kami berurusan dengan polisi, kami harus menyerahkan data KTP dan lain sebagainya. Lalu akhirnya tidur di kantor polisi sampai pagi gitu ya. Nanti petualangannya ada sendiri, kalian lihat di video berikutnya ya. Sementara saya mau bahas soal biaya dulu sekarang. Nah, sekarang kita coba bahas biayanya ya. Kan kakak tadi bilang 100 ribu udah termasuk snorkeling ya, karena pakai kapal di sub. Kapal di sub 28 ribu, tapi susah banget dapatnya. Susah. Seandainya kita pergi seandainya dapatnya pulangnya, berarti nggak bisa dapat di sub. Lalu apa yang harus kita lakukan? Naik kapal kayu. Tapi pas kami ada di sana, kapal kayu mereka, kapal tradisional mereka tidak beroperasi. Kenapa? Karena pengunjung yang datang ke Pulau Tidung sepi sekali. Katanya karena bulan puasa mungkin. Ya. Jadi benar-benar kami tidak bisa naik perahu kayu. Nah, begini. Jadi kita harus hati-hati, benar-benar harus diperhitungkan dengan baik-baik ya. Kalau seandainya mau pakai perahu di sub, maka tadi ingat ya, nggak ada pulang pergi. Jadi kita cuma bisa ya, anggaplah kita lagi beruntung banget dapat tiket di sub untuk pergi, dapat 28 ribu nih. Pulang belum tentu, karena kita harus beli saat itu juga war tiket lagi di online dan sulit sekali, benar-benar sulit sekali, belum tentu dapat. Kalau tidak dapat maka kita harus naik perahu tradisional. Sayangnya bulan ini selama bulan puasa perahu tradisional tidak beroperasi karena sedang pengunjungnya benar-benar hampir gak ada. Dan perahu itu besar sekali kan ya. Kalau yang naik cuma 5-10 orang ya gak mungkin kan naik perahu tradisional. Bayangkan kalian dapat 28 ribu pulang, kalau seandainya pun ada perahu tradisional 82 ribu itu udah 110 ribu. Kalau perahu tradisional. Tapi sayangnya perahu tradisional gak ada. Benar-benar tidak beroperasi. Gimana dong? Kalian udah se-excited kami kan ya. Ya 100 ribu nih cuman naik perahu tradisional 28 ribu, 56 ribu, lalu snorkeling 50 ribu, 100 ribu. Kenyataannya tidak ya. Bahkan kalau seandainya perahu tradisional pun ada, total udah 110 ribu. Sayangnya nggak ada perahu tradisional nih. Jadi kami harus pakai perahu apa dong pulangnya? Kami sempat panik saat itu ya. Perahu tradisional tidak ada yang lewat. Bahkan waktu kami pergi ke Tidung pun itu tidak naik perahu Tidung. Kata penjaga tiketnya tidak ada perahu ke Tidung. Akhirnya kami naik perahu yang pramuka. Sayangnya si penjaga tiket tidak bilang bahwa perahu dari Tidung ke Muara Angke nggak ada. Kalau ada kan kami mikir-mikir lagi kan ya. Karena tiket perahu di sub kami tidak dapat, perahu tradisional tidak beroperasi, akhirnya kami naik satu-satunya perahu yang bisa kami naiki saat itu, yaitu perahu Predator namanya atau speedboat. Harganya adalah 190 ribu per orang. 190 ribu per orang. Dan ya ada harga ada kualitas ya tentu saja ya. Kami berkesempatan duduk di atas jadi kami dapat view yang bagus. Nanti ada juga
rekaman khusus, ada video khusus kami dari Tidung ke Ancol ya. Jadi kalau speedboat ini Predator tujuan akhirnya di Ancol ya, bukan di Tidung, bukan di Angke. Nah bayangkan kami parkir mobil di Angke. Itu artinya dari Ancol ke Angke kami harus biaya lagi naik Grab atau Gokar ya, nambah lagi. Oke. Nah, jadi hitung-hitungannya adalah kami bayar dishub naik, bayangkan kalau kalian saya tadi beruntung banget dapat dishub 28.000, pulang kan nggak ada tuh mobil apa namanya perahu tradisional, akhirnya ya mau tidak mau naik Predator 190.000, 28.000 tambah 190.000 adalah 218.000. Oke. Nah, lalu ini kan turunnya di Ancol, bukan di Angke. Dari Ancol ke Angke berapa kemarin ya? 50.000 saya. Naik Gokar atau Grab lah kira-kira gitu. 50.000 berarti sudah 200, tadi berapa? 20.000 tambah 128, 218.000, 218.000 ditambah 50.000, 268.000. Itu ya, total kita ke Tidung tuh 268.000. Nah, tapi viewnya kalau kalian naik Predator ya bagus sih. Dan saya nggak nyalain kakak yang di TikTok juga, karena harusnya kita ngecek bahwa 1 bulan sudah berlalu pasti ada perubahan dong. Jadi totalnya kalau kalian bulan ini mau ke Tidung dengan kapal di sub di awal adalah 218.000. Oke. Tapi kalau kalian sedang tidak beruntung dan tidak dapat tiket di sub di awal pergi, ya mau tidak mau naik kapal tradisional, harganya 82.000 ya. Jadi 82.000 ditambah 190.000, 272.000 tambah tadi tiket pulang ya, jadi 322.000 ya. Mahal banget kan ya. Tapi tiket kapal tradisional ini nggak sejam, 4 jam, karena kalian harus ke Pramuka dulu ya. Kalian pertimbangkan lah ya. Nah, inilah penampakan kapal tradisional dan kita butuh waktu 4 jam karena tadi ya kapal yang ke Tidung tidak beroperasi, jadi kita harus muter ke Pramuka dulu dan itu 3,5 sampai 4 jam. Harusnya normalnya hanya 1 sampai 2 jam lah kira-kira. Bayangkan ya. Jadi kalau seandainya kalian pakai kapal tradisional aja tadi biayanya kan berapa? 90, 82 tambah 190, 272, 272 tambah 50, 322 ya. Nah, tapi 4 jam. Kalau kalian mau cepat ya tadi naik Predator. Predator itu cuma sejam. Oke, kalau misalnya kalian punya uang lumayan banyak, naik Predator 190.000 kali 2 380.000 itu kalau weekend. Kalau weekday lebih murah, katanya mungkin sekitar 360.000 pulang pergi. Itu lebih aman ya, karena kalau pakai Predator kalian bisa pesan pulang pergi, bisa pesan nih, bisa pesan. Jadi nggak, kalau yang tadi kan kapal-kapal tradisional maupun yang jackpot kan nggak bisa pesan pulang pergi ya. Jadi sekali lagi sebelum kalian pergi memang pastikan harga segala sesuatunya ya, sehingga kalian nggak seperti kami. Oke. Jadi kita punya 3 pilihan harga sekarang. Kalau pergi naik di sub dan pulangnya naik Predator sekitar 268.000, udah termasuk parkir, udah termasuk GoPay ya. Gojek, Gokar. Ini belum termasuk biaya parkir di Muarangkenya ya. 322.000, atau pilihan kedua adalah 322.000 pakai kapal tradisional di awal, pulangnya Predator, atau pulang pergi naik Predator 380.000, itu tidak perlu lagi naik Gokar ya atau Grab, tapi hanya perlu bayar uang parkir ya bayar parkir di Ancolnya saja ya. Semuanya pilihan di tangan kita, dan ini harga weekend ya, mungkin kalau harga weekday lebih murah. Oke, sekali lagi jangan lupa pastikan segala sesuatu belum pergi, dan setelah ini akan ada video lengkapnya perjalanan kami di Pulau Tidung sampai naik Predator.